Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak hebat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai cara adaptasi hewan. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, memahami cara adaptasi pada hewan. Yang kedua, menjelaskan tujuan adaptasi pada hewan. Anak-anakku yang hebat, pada dasarnya adaptasi hewan bergantung pada pengelompokan hewan yang terdiri atas 3 macam, yakni morfologi, adaptasi fisiologi, serta adaptasi tingkah laku. Pertama, adaptasi morfologi. Morfologi artinya adalah bentuk. Jadi adaptasi morfologi adalah penyesuaian dari bentuk tubuh makhluk hidup atau bagian-bagian tubuh pada lingkungan tempat tinggalnya. Contoh bagian tubuh yang dipakai untuk beradaptasi ialah bentuk paruh, baik unggas maupun pada hewan-hewan lain. Bentuk tersebut memudahkan hewan mencari mangsa. Jadi cakar, kemudian bentuk paruh, kepala. Kemudian adaptasi morfologi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah adaptasi morfologi dari jenis makanan. Yang kedua, adaptasi morfologi dari jenis tempat tinggal atau habitat. Yang pertama, adaptasi pada jenis makanan. Perhatikan gambar berikut. Paruh ayam bentuknya runcing dan kecil, mematuk jenis biji-bijian dan hewan kecil sebagai makanan. Kemudian paruh bebek atau itik ya, ini menyerupai sudu atau berupa dayung. Kemudian yang ketiga adalah paruh burung elang untuk mencapik daging dan mengoyak makanan. Berikutnya burung pelikan memiliki ukuran paruh yang panjang dan bisa untuk menyimpan makanan ataupun sementara dan kantongnya. Kemudian jadi cermati di sini kantong pada pelikan. Ini ketika dia menangkap ikan, dia akan simpan di sana, kemudian dia akan terbang menuju ke sarangnya untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Berikutnya pada burung kolibri. Kita tahu bahwa kolibri ini memiliki makanan yang berupa nektar ataupun seperti madu ya, calon madu yang ada di dalam bunga yang dihasilkan oleh bunga. Maka adaptasi ini berupa morfologinya berupa paruh yang runcing dan menyerupai sedotan begitu. Kita dicermati, dan burung kolibri ketika dia mengambil nektar itu seperti kupu-kupu, dia tetap posisinya terbang. Kemudian pada kaki bebek berselaput untuk memudahkan dalam mereka berenang di air, karena memang banyak makanan yang dibutuhkan oleh bebek ini berada di air. Berikutnya kaki. Setelah paruh ada bentuk kaki. Kaki ini juga untuk berfungsi untuk mengais atau mencari makan di tanah. Kemudian kaki burung elang yang kokoh, kekar, mencengkeram ya, kukunya yang tajam gitu ya, meruncing, bengkok. Kemudian pada kaki burung kakatua dan burung pelatuk, 2 jarinya mengarah ke depan dan 2 jari lain mengarah ke belakang untuk memanjat. Jadi kemampuan burung pelatuk ini yang dia suka menotok-notok ya, kayu ya. Kemudian berikutnya, mamalia juga mempunyai bentuk gigi yang berbeda. Ini kebetulan yang kita contohkan ini adalah hewan mamalia yang bertaring. Kebetulan giginya berbeda.
Kemudian yang sebelah sini ini adalah sapi. Sapi ataupun herbivore itu cenderung memiliki gigi seri ya, dan juga gigi seri depannya itu berbentuk kapak. Kemudian geragamnya datar untuk menggiling makanan. Kemudian pada sapi jenis mamalia karnivor makan daging, gigi gerahamnya ini juga untuk mengunyah keras. Berikutnya untuk hewan mamalia yang pengerat, rodentia, gigi ini besar untuk mengerat makanan. Ini seperti pada tikus, hamster ya. Next, pada beberapa serangga ini juga memiliki kekhasan tersendiri. Bentuk mulutnya ya, tipe mulut penghisap, penusuk ya, seperti pada contoh ini lebah, kemudian semut, gigi semut, kemudian pada kupu-kupu serta pada lalat yang memiliki bentuk mulut yang berbeda. Nah, yang baik pada kesempatan ini, setelah kita tahu bahwa yang di atas adalah bagian adaptasi morfologi terhadap jenis makanan, berikutnya adalah adaptasi morfologi pada jenis habitat. Habitat itu tempat tinggal ataupun tempat dia hidup. Perhatikan, ini semua ikan memiliki bentuk yang dinamis atau memiliki bentuk yang streamline begitu ya. Jadi bentuknya streamline, dia bisa berenang, dimudahkan berenang di air. Berikutnya habitat gurun, pasir, gersang. Kita tahu bahwa di tempat yang panas itu mereka harus bertahan hidup. Seperti unta memiliki punuk di atasnya, kemudian kakinya juga keras. Kemudian beruang kutub, ini tempat tinggalnya yang daerah tutup, maka bulu ataupun bulunya tebal putih. Kemudian adaptasi berikutnya adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini mempunyai zat seperti ini. Berikutnya adalah hewan herbivore jenis ini kayak makanan ya. Kemudian ada adaptasi tingkah laku. Jadi yang pertama tadi adalah morfologi, fisiologi, kemudian tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu adalah adaptasi yang dilakukan oleh hewan ataupun juga mereka ini bertingkah laku untuk menyesuaikan diri, mengelabui musuhnya, bisa jadi bunglon, kemudian cicak yang bisa memutuskan ekornya, mimikri, kalau ototomi, kalau mimikri itu pada bunglon, mereka bisa merubah, menyesuaikan diri warna tubuhnya. Kemudian tingkah laku berikutnya ini seperti kerbau. Kerbau ini memiliki kulit yang sensitif ya, dia harus menjaga kelembaban tubuhnya begitu dengan berkubang, sehingga membesarkan kutu. Kemudian beberapa melakukan migrasi. Migrasi itu maksudnya adalah berpindah tempat ke daerah yang lebih banyak makanan atau mungkin suhu yang lebih memudahkan. Berikutnya rayap. Rayap yang kecil ini ternyata hebat ya. Dia bisa meluluh lantakkan kayu-kayu yang keras seperti itu. Karena dia memang memiliki satu enzim pencerna selulosa di kayu, yang enzim tersebut dihasilkan oleh flagellata ataupun hewan besar satu yang berada di tubuh mereka. Maka mereka bisa memakan kulitnya kembali terkelupas. Karena anak bisa kalian coba latihan yang kita siapkan untuk belajar. Oke, kita coba buka. Oke, jangan lupa menuliskan nama kalian, kemudian isilah jawaban ataupun jawablah soal-soal yang berada di sana, dan jangan lupa kirim. Setelah itu kemudian kalian nanti